Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya sampaikan kembali kontrak kuliah maupun simulasi perkuliahan Jarkom 2, Jarkomdat 2, gitu ya. Eh, yang pertama, perkuliahan ini dilaksanakan dua tahap. Yang pertama adalah online. Online ini akan kita laksanakan di pertemuan ganjil, yaitu pertemuan ke-1, ketiga, kelima, dan ketujuh. Jadi sifatnya online. Nah, online ini akan kita laksanakan di kelas e-learning. Nah, jika kelas e-learningnya bermasalah gangguan, kita bisa nanti memanfaatkan Google Meet dan atau streaming YouTube. Nah, minta tolong teman-teman mahasiswa nanti adik-adik install Google Meet di HP-nya atau manfaatkan browsernya untuk menjalankan Google Meet. Terus selanjutnya segala informasi perkuliahan akan saya sampaikan di grup WA. Grup WA ini silahkan bagi yang belum bergabung ke grup WA dengan mengirimkan format NIM, nama, dan kelas reguler. Atau sudah saya contohkan di kelas learningnya. Contoh ini yang jam 10.45. Terus di sini sudah saya contohkan ada nomor telepon saya yang bisa dihubungi via chat WA ya, WA saja, WhatsApp. Jangan ditelepon gitu ya. Nah, ini informasi kuliah, gabung di grup. Kemudian untuk video pembelajaran materi itu sudah saya share akan saya share untuk pertemuan-pertemuan berikutnya di menu slide video materi. Jadi nanti bisa diakses di sini di videonya, ya, video pembelajaran. Jadi kita tidak berharap pembelajaran banyak di e-learning. Jadi di e-learningnya nanti bisa saja terjadi tanya jawab saja, gitu ya. Nah, jadi nanti penyampaiannya di sini karena biasanya e-learningnya sering gangguan juga tergantung jaringan. Nah, untuk kelas e-learning nanti kita selalu menggunakan kuliah daring di Vcon-nya. Jadi setiap kuliah online tolong langsung bergabung tepat waktu di sini di kuliah daring. Untuk masalah absensi silakan nanti diakses. Di sini nanti akan ada tambahan lagi setiap pertemuan harus absensi di sini. Jadi ada tanggal 17, nanti minggu berikutnya lagi akan ada terus, gitu ya. Nah, ini terkait perkuliahan kelas learning-nya. Terus yang selanjutnya ini sudah setelah kelas learning kita akan melakukan praktek. Jadi prakteknya itu di minggu kedua, keempat, dan keenam atau minggu genap. Kita sebutnya minggu genap. Selama kuliah praktikum itu kita akan melaksanakan praktek. Eh, Terus juga di waktu-waktu tertentu kita akan mengambilkan nilai praktek. Jadi ada nilai praktikumnya juga nanti. Ya, jadi selain praktek biasa juga ada praktek pengambilan nilai. Nah, jadi kuliah offline ini akan dilaksanakan di lab robotika. Kapasitas lab itu ada 30. Nanti akan kita isi 15 saja karena terkait protokol kesehatan. Jadi sisanya 15 akan dilanjutkan di sesi berikutnya. Jadi satu sesi itu maksimal 45 menit. Nah, karena offline, teman-teman akan datang ke kampus. Setiap datang ke kampus harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku selama wabah ini, gitu ya. Nah, protokol kesehatan ini sudah saya share di grup WA Jarkomdat masing-masing. Jadi tolong dibaca dan dipahami. Pada intinya kalian nanti disuruh memakai masker ketika datang ke kampus.
menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan. Akan kita siapkan pencuci tangan dan hand sanitizer di lab. Di lab hanya hand sanitizer, sedangkan pencuci tangan nanti akan ada di halaman depan kampus. Diusahakan juga harus menggunakan face shield. Jadi kalau mau datang ke kampus gunakanlah face shield karena kita di lab kemungkinan apalagi kuliahnya praktikum, jaraknya juga mungkin tidak terlalu jauh sama antara dosen sama mahasiswa. Jadi wajib menggunakan face shield. Gitu ya. Selama perkuliahan kalau kalian ingin menggunakan komputer atau laptop pribadi, silakan saja dibawa, tidak masalah. Atau menggunakan perangkat jaringan pribadi juga tidak masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Kalau misalnya tidak ada, pakai yang ada di kampus saja boleh. Silakan, kita akan pinjamkan. Tuh, terkait masalah simulasi perkuliahan Jarkom online dan offline. Nah, perlu saya sosialisasikan di sini, tolong diingat sebelum ke kampus, pastikan Anda sehat sebelum masuk kampus. Jika merasa batuk, pilek, atau demam, lebih baik tidak usah ke kampus, istirahat saja di rumah dulu. Kalau ada perkuliahan, minta izin sama dosen yang mengajar untuk tidak dapat hadir karena dalam kondisi sakit. Tolong ini juga jangan dimanfaatkan, jadi misalnya pura-pura sakit karena malas ke kampus, jadinya izin terus. Ya, jadi ini tolong juga jangan seperti itu. Harus jujur gitu ya. Nah, selama di kampus kalian harus menggunakan masker. Maskernya nggak boleh dibuka sampai pulang kembali ke rumah. Gitu ya. Apalagi kalau nongkrong-nongkrong, duduk-duduk sama temennya gitu ya, lagi cerita-cerita, itu wajib digunakan. Nanti kalian akan dicek suhunya, suhu tubuh itu di pos security. Jadi dicek suhu tubuh dulu. Setelah dicek suhu tubuh normal, maka kalian diperbolehkan masuk. Kalau tidak, kalian akan disuruh pulang. Setelah cek suhu tubuh, wajib cuci tangan. Nanti ada disiapkan di halaman depan. Kalau di lab itu nanti akan ada hand sanitizer saja. Kemudian jaga jarak di lab. Dalam lab kita jaga jarak di lingkungan kampus, di luar gitu ya, atau di tempat duduk yang ada tempat duduknya, itu kalian juga wajib jaga jarak. Itu sosialisasi yang mau saya sampaikan. Terkait perkuliahan lagi, itu akan kita laksanakan evaluasi, ada nilai tugas sebesar 15%. Jadi kalau ada tugas tolong dikerjakan betul-betul supaya nilainya maksimal. Akan ada nilai kuis. Kuis ini kemungkinan hanya sekali, bisa sebelum UTS atau sesudah UTS. Ada nilai UTS 30%, UAS 30%, dan nilai praktikum. Nah, nilai praktikum ini ketika kita praktek offline, seperti yang saya bilang tadi, bisa saja di waktu-waktu tertentu di praktek itu saya akan ngambil nilai. Jadi tolong disimak baik-baik. Ya, jadi praktikumnya bukan hanya praktikum biasa, misalnya yang biasa itu kayak praktek-praktek, tes-tes, dites bisa pulang, gitu ya. Enggak juga, ada waktu tertentu kita pengambilan nilai. Selama kuliah online dan offline, ada tools-tools pendukung yang wajib kalian punya. Yang pertama adalah Winbox. Winbox ini digunakan software yang digunakan untuk melakukan konfigurasi jaringan, terutama jaringan mikrotik router. Jadi nanti perkuliahan Jarkomdat itu kita akan menggunakan mikrotik untuk perangkat jaringan. Jadi kita full mikrotik dari awal sampai akhir, setting jaringan gitu ya. Nah, wajib menggunakan Winbox. Winbox ini adalah software. Ntar, kita cek di sini. Downloadnya di mikrotik.com. Nah, di mikrotik.com, jadi kita itu sebetulnya menggunakan produk ini untuk melakukan konfigurasi jaringan. Ada di software, terus di download ini Winbox. Ini namanya Winbox. Nanti download sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan.
Jadi ada dua versi, 64 atau 32 bit ya. Nah, ini contoh Winbox-nya. Kalau sudah jalan itu seperti ini. Ini menandakan tidak ada perangkat yang terhubung ke komputer kita. Tidak ada. Ini nanti kosong. Kalau ada perangkat, nanti dia akan ada listnya. Ya. Jadi download di mikrotik.com/download. Nah, ini website globalnya Mikrotik. Nah, website. Terus gimana kalau kita di Indonesia ingin mendapatkan produknya Mikrotik? Nah, kalau di Indonesia kita ada produk Mikrotik vendornya gitu ya. Perusahaan penyedia produk Mikrotik namanya mikrotik.co.id. Perusahaannya Citra Web Solusi Teknologi. Dia menyediakan semua perangkat Mikrotik. Jadi router boot ini ya. Itu terkait Mikrotik, Winbox dan Mikrotik. Kemudian yang selanjutnya adalah VirtualBox. VirtualBox ini tujuannya kita gunakan nanti ketika kuliah online atau ketika teman-teman di rumah ingin mencoba melakukan settingan Mikrotik, tapi tidak ada perangkat Mikrotiknya. Nah, jadi Mikrotik itu ada dua, ada di materi sudah dijelaskan, ada hardware, ada software. Softwarenya adalah Winbox dan router OS. Sementara hardwarenya adalah perangkat keras. Kalau perangkatnya tidak ada, maka kita coba simulasikan saja secara virtual menggunakan VirtualBox. Jadi VirtualBox ini digunakan untuk virtualnya Mikrotik. VirtualBox dapat di-download. Di ini sudah ada linknya, kalian bisa lihat. Saya tunjukkan sedikit. Kalau saya biasanya nyarinya begini saja, VirtualBox di enter, terus download. Nah, download, terus cari yang Windows Host kalau menggunakan Windows. Kalau menggunakan OS lain, silakan dicek saja. Tinggal diklik, nanti dia mendownload. Tata cara menginstal Mikrotik di VirtualBox akan saya sertakan linknya di deskripsi. Teman-teman nanti tinggal bisa cek bagaimana memvirtualkan Mikrotik. Terus selama ini kan untuk kuliah online-nya nanti, kalau teman-teman di rumah lagi mau nyeting ya pakai online, pakai virtual. Terus kalau kuliah offline, wajib teman-teman wajib membawa kabel LAN jenis strike sebanyak 2. Jadi sebanyak 2 kabel LAN strike. Terus panjang masing-masing kabel itu minimal 2 meter. 2 meter ya, panjangnya minimal 2 meter. Nah, kabel ini sudah harus terpasang RJ45. Jadi kita di kampus tidak lagi membuat kabel. Jadi tinggal pakai saja kalau sudah di kampus. Nah, itu dia kabelannya. Ini sangat diperlukan. Karena begitu kita kuliah offline, kita memang betul-betul melakukan praktek menggunakan perangkat yang asli. Perangkat yang asli yaitu perangkat Mikrotik. Jadi kalau online teman-teman menggunakan virtual, nah begitu offline betul-betul teman-teman praktek. Ya, nah perangkat yang kita buat itu ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, video yang lain gitu ya. Nah, ini perangkat yang kita gunakan adalah jenis RB941 2ND. Dia sudah lengkap, ada 4 port Ethernet dan 1 buah access point yang tertanam di sini. Jadi sudah ada WiFi-nya. Jadi kita tidak perlu lagi membeli access point. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Kalau mau beli produknya itu harganya cukup murah, 341.000. Ini sudah cukup untuk menghandle jaringan di rumah atau jaringan di kantor-kantor kecil gitu ya, kantor-kantor skala kecil. Dengan user maksimal 200. Jadi kalau usernya tidak sampai 200 di kantor itu, cukup pakai ini. Atau di sekolah atau di lab
gitu ya, di mana komputernya atau usernya tidak sampai 200, ya sudah gunakan ini saja, sudah cukup. Untuk koneksinya nanti silakan dicek di video yang lain yang saya sertakan di link deskripsi. Di sini saya hanya ingin menjelaskan tentang kontrak kuliahnya gitu ya, dan juga sosialisasi kuliah online dan offline itu seperti apa. Jadi ingat teman-teman, tata cara perkuliahannya jangan lupa, terus kuliah e-learningnya juga jangan lupa. Kelas saya itu ada di hari Kamis jam 10.45 dan ada di hari hari Kamis jam 8.15, hari Kamis jam 10.45 dan hari mana lagi satunya nih? Hari Jumat. Nah, hari Jumat jam 17 atau ini kelas malam. Nah, teman-teman ini wajib gabung di grup dan akan saya share video-videonya. Oke? Itu saja tentang sosialisasi masalah perkuliahan Jarkomdat. Oke? Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.